Baik, selamat malam semuanya. Puji syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita dapat berkumpul. Sekalipun kita telah skip 1 minggu, tapi kita masih punya kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kita berkumpul untuk membahas tentang nubuatan akhir zaman. Dan special thanks, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara sekalian, saudara-saudari, tepat waktu. Kami sangat mengapresiasi. Dan pada malam hari ini, kita akan memiliki special series, di mana kita akan mempelajari sepanjang beberapa minggu ke depan mengenai Daniel, buku Daniel khususnya. Pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Saudara Haryanja. Beliau adalah seorang pengusaha dan di sela pekerjaannya yang cukup hektik, beliau aktif sebagai seorang evangelis yang memberikan seminar ataupun Bible study at least 1 kali seminggu. Dan kita sangat terberkati karena beliau akan berbicara pada malam ini dengan tema prinsip hidup akhir zaman. Prinsip seperti apa yang kita perlukan untuk hidup di zaman sekarang. Kita tahu bahwa kita telah hidup di akhir zaman. Oleh sebab itu, kita harus tahu juga prinsip-prinsip seperti apa yang kita perlukan untuk hidup di akhir zaman ini. Dan saya ingatkan kepada semua audiens serta malam hari ini, karena kita datang dari berbagai macam latar belakang, ras, agama, dan kepercayaan, ada baiknya untuk menjaga kerukunan persaudaraan. Untuk itu, segala pertanyaan mohon untuk disaring terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke admin pertanyaan, agar tidak memecah belah. Dan pertanyaan hanya dikirimkan sekali lagi ke admin pertanyaan. Dan saya juga announce untuk yang berminat join WhatsApp grup Nubuatan Akhir Zaman. Anda juga dapat bergabung melalui link yang akan disediakan untuk mengupdate seminar-seminar yang akan kita berikan setiap minggunya, setiap malam Jumat malam Sabtu. Dan bila mana ada pertanyaan lanjutan yang mungkin dalam sesi nanti tidak di-cover, Anda mungkin bisa sharing juga di dalam grup WA yang akan disediakan, sehingga kita dapat mendiskusikannya untuk di kemudian. Saya rasa cukup sampai di sini. Untuk itu saya serahkan saat ini kepada Bapak atau enaknya kita panggil Bro. Bro Evangelis Batara Haryanja. Silakan. Oke, terima kasih. Kedengeran nggak ya suara saya? Ya, jelas. Oke. Oke, selamat malam, shalom, salam sejahtera teman-teman semua. Semoga kabarnya baik-baik saja ya malam hari ini. Yang kabarnya baik boleh angkat tangan via Zoom. Oke, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan pada malam hari ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi ya. Baik, tanpa mengulur waktu, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin Saudara Stephen bisa dibantu share slide PowerPoint-nya. Tapi sebelumnya mungkin mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, anak-anak Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan pada malam hari ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah melalui firman ini, kehidupan kami diubahkan semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik. Judul judul kita pada malam hari ini adalah Prinsip Hidup di Akhir Zaman. Kalau boleh tahu, dari antara kita ada berapa orang yang tinggal di kota Jakarta atau kota-kota besar lainnya? Boleh angkat tangan kanan atau boleh angkat atau chat? Boleh sebutkan kota-kota kita? Kota-kota besar yang tinggal di kota-kota besar? Ya. Kenapa saya tanyakan? Karena di kota-kota besar seperti mungkin Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan lain-lainnya itu adalah kota bisnis dan atau kota industri, sehingga banyak sekali populasinya itu dipenuhi oleh berbagai macam suku, bangsa, dan banyak sekali pluralitas di situ. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan judul perkabaran kita pada malam hari ini? Mungkin Saudara Steven, slide-nya sudah? Udah di-share. Oke, ya. Oke. Prinsip hidup di akhir zaman. Kita tahu di kota-kota besar, seringkali yang menjadi kendala di zaman seperti sekarang ini, atau kita sebut akhir zaman lah ya, adalah banyaknya pendatang atau mungkin suku atau bahkan orang-orang asing di tempat di mana kita berada, di kota di mana kita berada. Contohnya banyak sekali orang-orang asing atau mungkin orang-orang dari luar kota. Nah, di masyarakat yang pluralitas seperti ini, seringkali ini menjadikan tantangan bagi kita di akhir zaman ini. Mungkin next slide, Saudara Steven. Ya, kita hidup di masyarakat yang sangat plural. Dan terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan atau mengenai nilai-nilai yang sangat membingungkan. Kadang-kadang pertanyaan yang sering kita tanyakan adalah mau pilih yang mana? Karena saking banyaknya ekspektasi atau istilahnya setting di mana kita tinggal atau bekerja, sehingga kadang-kadang kita dihadapkan kepada nilai yang sangat berbeda. Next. Saudara Steven, next. Boleh next slide? Ya. Ada satu hal yang disebut relativisme moral, ya kan? Di dalam kehidupan kota besar, ada hal-hal yang membuat kita susah membuat sebuah pilihan. Ada yang etikal atau etis, ada yang resmi atau mematuhi hukum. Ya, kadang-kadang di dalam konteks masyarakat plural ini sangat sulit sekali karena ada yang disebut moral relativism. Jadi semuanya itu tergantung sudut pandang. Jadi sepertinya tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah. Tapi apakah seperti demikian? Mari kita lanjut. Kita akan belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan kasih disclaimer. Semua yang kita akan bahas pada malam hari ini hanya benar-benar berasal dari firman Tuhan. Tidak ada sumber lain. Jadi saudara bisa tenang, teman-teman bisa tenang, karena tidak ada sumber lain selain daripada firman Tuhan. Oke. Kembali lagi, ya, moral relativisme membuat kita kadang-kadang berpikir susah membuat keputusan karena satu, yang pertama kita nggak enak sama orang, yang kedua, di satu sisi kita harus memilih yang benar, ya kan? Nah, pertanyaan yang paling sering timbul dalam hati adalah bagaimana
caranya agar kita tidak ragu atau terombang-ambing dalam membuat keputusan di dalam konteks masyarakat pluralisme ini. Next. Oke, jadi kita akan mencoba menjawab pertanyaan itu dari firman Tuhan. Bagi teman-teman yang punya Alkitab di tempat Anda berada, baik Alkitab hard copy atau Alkitab dari handphone, silakan dibuka Alkitab kita, kita buka di Daniel pasal 1, ayat 1 dan 2. Daniel 1 ayat 1 dan 2, bagi teman-teman yang sudah ketemu, boleh tolong bantu baca untuk memastikan apa yang saya sampaikan ini benar-benar dari Alkitab. Karena ini kita bebas ya, karena ini Bible Study, silakan. Ada yang membantu baca? Oke, kalau nggak ada, kita baca sama-sama ya, teman-teman mungkin bisa ngikutin. Daniel 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Oke. Teman-teman perhatiin di situ saya menggarisbawahi tiga frase ya. Yang pertama, Nebukadnezar. Kedua, mengepung kota itu. Dan yang ketiga, Tuhan menyerahkan Yoyakim. Tolong diingat karena ini bagian penting. Kita akan pelajari apa esensi daripada paragraf-paragraf dari frase-frase itu. Kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita lewatkan. Tetapi penulis Alkitab menaruh kata-kata ini atau frase ini bukan dengan tanpa tujuan ya, bukan seperti kayak patung selamat datang gitu. Kadang-kadang kalau kita masuk suatu daerah ya, kita ngeliat patung selamat datang ya udah kita lewat aja, tapi nggak seperti itu. Setiap kata atau bahkan setiap koma di dalam Alkitab itu ada artinya, ada maknanya. Next. Oke, kita lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saya garis bawahi keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Dan saya juga garis bawahi orang-orang muda. Next. Oke. Kita coba mengingat kembali apa yang tadi sudah kita garis bawahi. Saya mau memberikan settingannya. Ini yang sudah kita baca tadi ya. Nebukadnezar hanya mengepung. Tetapi kalau Tuhan tidak menyerahkan Yoyakim dan sebagian perkakas-perkakas di rumah Allah, Nebukadnezar tidak akan punya akses tersebut. Nah, implikasinya buat kita yang hidup di zaman ini seperti apa? Ketika kita melihat kondisi negara kita yang mungkin sedang tidak dalam kondisi yang baik,
mungkin karena diatur oleh negara lain. Ingatlah sama seperti Babel dan Yehuda, ingatlah bahwa Tuhan mengatur pemerintah-pemerintah di dunia ini. Dia bisa menyerahkan, dia bisa mengambil, dia memberikan, apapun dia bisa lakukan. Inilah yang menjadi latar belakang daripada ayat 1 sampai 4. Next. Mari kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang kelima dan yang keenam. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus, saya garis bawahi, dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat yang keenam, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Oke, garis bawahi kata dididik. Next. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa di antara orang-orang buangan itu ada anak-anak muda yang merupakan keturunan bangsawan, orang-orang yang berhikmat, yang memiliki banyak pengetahuan dan dibawa kepada Nebukadnezar untuk dididik sebelum mereka bekerja kepada raja. Ingat, mereka adalah orang-orang Yehuda, orang-orang buangan. Dan saya yakin Nebukadnezar bukanlah orang yang bodoh. Dia sadar bahwa anak-anak muda ini adalah anak-anak yang pintar, yang memahami berbagai macam hikmat, berpengetahuan, dan yang mempunyai banyak pengertian tentang ilmu-ilmu. Dan mereka adalah orang tawanan. Lalu pertanyaan yang timbul mungkin, kenapa Nebukadnezar mau mendidik mereka? Kalau kita berpikir secara logika ya, tidak mungkin Nebukadnezar ingin mendidik anak-anak muda ini kecuali Nebukadnezar membuat mereka loyal terlebih dahulu. Karena lihat ya, tanpa membuat anak-anak muda ini loyal kepada Nebukadnezar atau kepada Babel, anak-anak muda yang pintar, yang berpengetahuan, yang berhikmat ini bisa sangat berpotensi bahkan mampu menggulingkan Nebukadnezar dari dalam. Karena mereka ingat, mereka adalah orang buangan. Dan jadi saya bisa garis bawahi bahwa Nebukadnezar sengaja mendidik mereka supaya mereka loyal kepada Nebukadnezar atau kepada Babel. Sehingga pekerjaannya jauh lebih mudah. Makanya, kita lihat di slide berikutnya, nah, Nebukadnezar itu cerdik. Dia mau membuat sebuah pemikiran di dalam Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria untuk agar mereka merasa seperti mereka bagian dari Babel. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah identitas mereka. Kita tahu di ayat Daniel pasal 1, saya lupa cantumin tadi, tapi teman-teman bisa ikutin di Alkitab sendiri. Daniel namanya dirubah jadi apa? Belsasar. Hanaya dirubah menjadi Sadrak. Misael dirubah menjadi Mesak, dan Azaria dirubah menjadi Abednego. Ingat tadi bahwa Nebukadnezar ingin agar keempat anak muda ini apa? Loyal kepada Babel. Makanya Nebukadnezar mulai mengganti nama-nama mereka dengan harapan. Dengan cara itu Nebukadnezar dalam tanda kutip ya, mulai menanamkan rasa kepemilikan terhadap Babel. Karena dengan cara ini
Mereka berempat ini otomatis merasa welcome ya, merasa diterima. Dengan catatan mereka ini bagian dari Babel loh, ya kalian ini berempat bagian dari kita, kata Nebukadnezar. Jadi kalian tuh santai aja, anggap aja di rumah sendiri. Nah, next. Subtlety atau cara halus itu adalah senjata setan yang paling ampuh dalam perlahan-lahan menghancurkan anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak muda, setan itu cerdik ya. Ketika berhadapan dengan anak muda, dia tidak akan langsung tawarkan rokok, minuman keras, obat-obat terlarang. Tapi apa? Dia biasanya mulai dengan apa? Penerimaan gitu. Karena sebagai anak-anak muda yang sedang mencari identitas, biasanya kalau kita berterima di sebuah komunitas, apalagi yang kita anggap cool ya, atau yang menarik, atau kita diterima oleh pacar yang ganteng atau cantik, tapi bukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, atau bukan bagian dari umat Tuhan, biasanya kita apa? Oh ya tertarik gitu kan. Jadi mulanya ini bukan sekedar, mulanya mungkin bukan dengan langsung yang ekstrim, tapi lebih ke sesuatu yang halus, dengan diterima dulu. Ya kan? Siapa yang nggak suka diterima? Saya yakin kita semua suka diterima, apalagi di dalam komunitas yang kelihatannya keren ya, atau yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang happening lah kalau zaman sekarang, ya kan? Nggak ada yang nggak mau diterima. Semua tuh mau, pengen rasanya agar diri mereka itu dapat berterima di sebuah komunitas. Oke, next. Ya. Namun terkadang dan seringkali dari yang halus ini menjadi nyata. Di awal tadi Nebukadnezar kita sudah pelajari ya. Nebukadnezar dia mulai apa? Dia mulai dengan apa? Membuat keempat anak muda dari Yehuda ini untuk merasa berterima dengan cara mengganti nama mereka supaya kelihatannya lebih akrab seperti itu. Tapi sayangnya Nebukadnezar dia nggak berhenti di situ. Dia nggak berhenti di pergantian nama. Bahkan dia masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah apa? Menu makanan dan minuman. Kalau kita baca di ayat yang kelima, kita mencatat bahwa Nebukadnezar memerintahkan pelayannya untuk menghidangkan santapan dan anggur yang biasa dikonsumsi oleh Nebukadnezar. Oke, mari kita baca ayatnya. Tadi kita sudah baca ya. Mungkin bisa di next. Nah, lalu kita mungkin bertanya kan, loh, memangnya apa yang salah dengan santapan raja? Apa yang salah gitu loh. Nah, Alkitab mungkin tidak memberikan gambaran secara eksplisit ya perihal apa yang dimaksudkan dengan santapan raja. Namun kita bisa memiliki dasar yang cukup kuat mengenai pengertian daripada apapun itu santapan raja. Kita bisa lihat bahwa itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, buktinya apa? Kalau kita buka Alkitab kita di Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, di situ ada indikasi bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Boleh mundur ke slide sebelumnya? Jadi, apapun santapan raja itu, hal itu menajiskan seseorang di hadapan Tuhan. Next. Ya. Nah, terlepas dari apapun itu santapan raja yang kita tahu sudah jelas menajiskan diri di hadapan Tuhan, kalau kita baca di ayat 12 dan 14, kita tahu ceritanya, karena ini sudah cerita yang sangat biasa ya, bahwa diadakanlah sebuah percobaan antara orang-orang muda keturunan bangsawan dari Yehuda lainnya
yang memakan santapan raja dan minum anggur raja, dengan Daniel dan teman-temannya yang hanya memakan sayur-sayuran dan meminum air. Oke, jadi ada kontes nih, ada kontes. Yang pertama, sekelompok orang yang memakan dan meminum santapan dan minuman raja, dan Daniel dan teman-temannya yang tidak memakan santapan dan meminum minuman raja atau anggur raja. Oke. So far ngikutin ya. Oke, kita lanjut. Ya kan? Daniel hanya minum hanya makan sayur-sayuran dan minum air putih. Nah, saya mau kita melihat di ayat yang ke-15. Alkitab berkata, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka ini adalah Daniel dan teman-temannya, lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Sekali lagi, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Mari kita mundur ke slide sebelumnya. Tadi dibilang barusan bahwa Daniel dan teman-temannya lebih gemuk daripada orang-orang yang makan santapan raja. Pertanyaan saya, apa yang Daniel dan teman-temannya makan? Sayur-sayuran dan meminum air. Next. Baik lagi sebelumnya. Jadi di sini ada sebuah fakta nutrisi yang anti mainstream ya. Sejak kapan orang yang makan sayur-sayuran dan hanya minum air bisa lebih gemuk daripada orang-orang yang makan santapan raja? Coba jelaskan. Next. Kita main tebak-tebakan lah. Sayur apa yang bikin orang buangan yang kerjanya nggak makan, yang nggak makan tidur bisa gemuk? Terus air apa yang bikin orang-orang buangan yang kerjanya nggak makan tidur, karena mereka orang tawanan ya, jadi nggak mungkin makan tidur kerjanya. Tapi kok bisa mereka gemuk? Sayur apa yang bikin orang buangan yang kerjanya nggak cuma makan tidur kok gemuk? Dan air putih apa yang bikin orang buangan yang kerjanya nggak makan tidur tapi bisa gemuk? Coba kita pikirkan. Kalau emang seperti ini, biasanya cewek-cewek tuh biasanya kalau diet tuh biasanya mereka apa? Nggak makan nasi, ya kan? Nggak makan nasi, mereka makannya sayur, ya kan? Minumnya air. Tapi kalau mereka makan sayur dan minum air terus tiba-tiba gemuk kan ya aneh ya. Ya kan? Mereka mungkin nggak akan mau makan sayur lagi. Oke, next. Nah, cuma Tuhan yang bikin gemuk. Nah, gemuk di perikop ini, dalam tanda kutip ini berarti sehat ya. Ini saya poinnya adalah, coba teman-teman, sahabat, saudara-saudari sekalian, dalam 10 hari ke depan, saya mau kasih challenge ya. Makan sayur dan minum air 10 hari. Coba saya mau lihat, dalam 10 hari ke depan kita akan kembali di Zoom ini misalnya, ya kan? Atau mungkin 14 hari ke depan, saya mau lihat apakah teman-teman akan gemuk atau kurus. Hanya makan sayur dan minum air 10 hari. Anda bisa gemuk nggak? Saya mau kasih challenge. Ilmu nutrisi manapun, ilmu gizi manapun nggak masuk akal. Tetapi
nggak masuk akal kalau orang makan sayur dan minum air itu bisa gemuk ya, tapi Tuhan bisa buat segala sesuatu, bahkan yang nggak masuk akal dari sisi ilmu gizi atau ilmu nutrisi sekalipun itu bisa terjadi. Hanya Tuhan yang bisa bikin gemuk walaupun hanya sayur. Jadi ini yang menjadi aplikasi yang perlu kita pikirkan adalah sayur itu ya sayur, tapi tanpa Tuhan sayur itu pun nggak akan ada gunanya. Makanya kita ketika kita berdoa kan, kalau kita mau makan kita berdoa. Kita selalu berdoa supaya makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Nah, seperti inilah aplikasi yang kita yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita. Sayur dan air itu tidak membuat kita jadi sehat, tetapi Tuhan yang membuat kita sehat. Next. Bahkan di ayat 18 dan yang ke-19, kita baca ya sama-sama. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Dan di ayat yang ke-19 Alkitab berkata, Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Oke. Jadi didapati setelah 10 hari percobaan itu bahwa Daniel, Hanaya, dan Misael, dan Azaria, mereka itu jauh lebih pintar, bahkan tidak ada yang level dengan mereka, dan akhirnya mereka dipekerjakan oleh raja. Next. Oke, saya mau kasih sebuah insight lagi di sini. Kita bisa mendapat pelajaran penting bahwa Tuhan bukan hanya mengatur sesuatu yang besar seperti pemerintahan di ayat 1 dan 2 tadi. Tetapi Tuhan juga peduli dalam urusan hal kecil. Bahkan dia mengatur hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Seperti halnya menu dapur dan gizi. Jadi Tuhan bukan hanya ngurusin pemerintahan yang besar, tetapi dia juga ngurusin hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Artinya, Tuhan peduli dan Tuhan mengatur segala aspek kehidupan kita. Bahkan kalau kita dibaca ayat 19 tadi, karir pun Tuhan Tuhan atur. Dari pemerintahan, menu dapur, yang termasuk diantaranya gizi dan nutrisi, dan kemudian karir. Semuanya ini diatur oleh Tuhan. Tuhan peduli tentang semua aspek kehidupan kita. Dan di Daniel pasal 1, kalau teman-teman baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20-an, tidak ada satu kata pun mengenai ibadah. Daniel pasal 1 belum mencatat Daniel dan teman-temannya itu berdoa atau menyembah atau memuji atau memberikan ucapan syukur atau mengangkat pujian bagi Tuhan. Tidak ada tuh. Belum ada. Tetapi sebelum Daniel dan teman-temannya memuji, mengangkat nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu memperhatikan segala aspek kehidupan mereka. Dan Tuhan yang sama juga akan mengatur segala aspek kehidupan kita. Mulai dari hal besar sampai hal yang kecil yang mungkin sepertinya tidak signifikan, tapi Tuhan atur untuk kebaikan kita. Tuhan berikan yang terbaik kepada kita. Next. Nah, kita juga mau dong seperti mereka, seperti Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria yang diperhatikan Tuhan. Iyalah, siapa yang nggak mau, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa seperti Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria
yang diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan sampai hal-hal kecil dari kehidupan mereka itu pun dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya bisa seperti mereka? Nah, next. Daniel 1 ayat yang ke-8. Ini adalah poin penting dari pasal yang pertama. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kata berketetapan memberikan sugesti bahwa hal itu, apapun itu yang sudah ditetapkan, dalam tanda kutip, bukan baru akan dilakukan atau baru akan terjadi, tetapi apa? Sudah terjadi dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kata berketetapan artinya sudah memutuskan jauh-jauh hari. Nah, kita lihat nih. Next. Ya, ada dua aplikasi. Aplikasi yang pertama, kata berketetapan menyarankan bahwa hal yang sudah ditetapkan bukan baru akan terjadi, tetapi sudah terjadi dari jauh-jauh sebelumnya. Artinya, sebelum Daniel dan teman-temannya dibuang dan ditawan dan berbaur dengan budaya dan kultur Babel, dia telah menetapkan bahwa firman Tuhan itu sudah dan terus menjadi landasan hidupnya. Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman, yang juga tinggal di antara pluralitas masyarakat? Apakah kita sudah berketetapan untuk membuat firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita? Bahkan sebelum tempat di mana kita tinggal ini belum seplural seperti sekarang. Apakah kita sudah membuat firman Tuhan menjadi landasan atau patokan dari dulu, sebelum masyarakat di mana tempat kita tinggal ini memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk? Atau kita baru mau melakukannya sekarang ketika pluralisme sudah datang di dalam kehidupan kita atau di dalam zaman di mana kita tinggal seperti akhir zaman sekarang ini? Bagaimana dengan kita? Aplikasi yang kedua, kata berketetapan juga berarti keteguhan prinsip. Ketika Daniel dan teman-temannya dihadapkan kepada pilihan antara melakukan yang benar di hadapan Tuhan atau membuat pilihan dengan tendensi yang bisa mengecewakan orang lain, mereka memilih melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Aspenas, kepala juru makan dan juru minumnya Nebukadnezar mengharuskan mereka untuk makan dan minum santapan dan minuman raja, Daniel dan teman-temannya dihadapkan kepada pilihan yang sangat sulit. Kita harus mengerti bahwa status mereka adalah orang buangan. Bagi orang buangan, untuk menolak saran atau perintah daripada raja untuk menajiskan diri mereka itu bukanlah pilihan yang sangat gampang. Apalagi status mereka adalah orang buangan. Tapi mereka harus memilih apakah mereka akan menyenangkan Aspenas dan Nebukadnezar atau mereka akan menyenangkan Tuhan. Ingat, terkadang kita harus ingat Daniel dan teman-temannya sudah diterima oleh Nebukadnezar dengan cara namanya itu sudah diganti menjadi Belshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Artinya apa? Artinya mereka ini sudah dianggap menjadi bagian dari komunitas itu. Nah, ketika mereka sudah diterima menjadi bagian dari komunitas itu, biasanya lebih sulit bagi mereka untuk menolak. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kan? Terkadang ketika kita berterima di sebuah komunitas yang kita suka, yang bahkan kita dari dulu pengen menjadi bagian dari komunitas itu, biasanya kita akan melakukan apa? Apa yang komunitas itu
Minta, nggak usah inilah, nggak usah muluk-muluk lah di kantor. Ketika kita melamar kerja, terus kita diterima dalam pekerjaan itu, tetapi bos kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang berbeda atau tidak sesuai dengan prinsip kita. Nggak usah deh dengan firman Tuhan deh. Yang berbeda dengan prinsip kita dulu. Kira-kira gimana? Apakah itu pilihan yang gampang atau tidak? Sementara kita sudah diterima dan sudah diterima menjadi bagian dari komunitas itu, ya kan? Apakah penerimaan orang lain yang baik terhadap kita membuat kita melakukan apa yang menyenangkan orang tersebut, gantinya melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Di akhir zaman, di mana masyarakat yang di mana kita tinggal adalah masyarakat yang pluralisme, yang penuh dengan berbagai macam budaya dan kultur. Apakah kita masih bisa memelihara keteguhan prinsip kita yang adalah firman Tuhan? Dan sebelumnya pertanyaan yang kedua yang perlu kita pikirkan juga, sejak kapankah firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita? Apakah sekarang ketika pluralisme masyarakat tiba, atau dari dulu sampai sekarang firman Tuhan sudah menjadi landasan kita dan akan tetap terus menjadi landasan kehidupan kita? Inilah yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan kita, dan marilah kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam akhir zaman, di dalam masyarakat pluralisme, selalu menjadikan landasan dan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita, dan kita harus memelihara keteguhan prinsip daripada landasan itu, sehingga Tuhan akan memperhatikan seluruh aspek kehidupan kita, dari yang terbesar sampai yang terkecil sekalipun. Bahkan sebelum kita memberikan hormat puji-pujian kepada Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu memperhatikan kita dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Next slide. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Next slide. Ya, biarlah ini menjadi dorongan dan kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang semakin sulit di zaman COVID ini, di zaman masyarakat pluralisme, tekanan dari kanan dan kiri, dari pekerjaan, dari sosial, dari teman-teman, membuat kita tidak goyah, tetapi tetap setia pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kita senantiasa. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Brother Batara. Ya, memang benar ya. Sama seperti Daniel yang ditawan di Babel, demikian juga keadaan kita yang ditawan oleh mungkin corona atau keadaan yang di sekitar kita yang menghambat pekerjaan-pekerjaan kita. Perlunya kehidupan yang sehat secara jasmani dan rohani, dan itu semua dimulai dari gaya hidup yang sehat dan sesimpel apa yang masuk ke mulut kita, seperti yang sudah dijabarkan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya tangkap dari teman-teman. Yang pertama, Bro Batara, apakah pencobaan makanan menjadi bagian dari pencobaan untuk prinsip hidup orang-orang di akhir zaman? Gimana nih? Ini menarik pertanyaannya. Oke, apakah pencobaan makanan menjadi bagian daripada ini ya, pencobaan prinsip hidup di akhir zaman ya? Oke. Itu betul ya, maksud seperti itu ya pertanyaannya ya? Saya mau memastikan Iya. ulang. Boleh diulangi lagi? Apakah pencobaan makanan menjadi bagian dari pencobaan untuk prinsip hidup orang-orang di akhir zaman? Nah, pertanyaannya adalah, apakah pencobaan orang-orang di akhir zaman? Jadi gini, kembali lagi, makanan itu mempengaruhi apa yang, saya
Mungkin saya refresh ulang ya. Hmm. Oke. Makanan itu em, seben- jadi kita harus tahu nih sebenarnya pencobaan makanan seperti apa yang ada di dalam yang dimaksud di dalam konteks ini Hmm. sebelumnya. Kalau kita lihat em, Daniel mengatakan apa? Aku tidak mau menajiskan, ya kan? Saya menggunakan kata-kata sendiri ya, tapi Daniel mengatakan saya tidak mau menajiskan apa? Diri dengan makanan raja. Nah, kata najis di dalam perjanjian lama itu biasanya menunjuk kepada apa? Kepada hal-hal yang satu, haram, atau hal-hal yang sudah mati, bangkai, ya kan? Nah, tapi terlepas dari itu, apapun itu pengertian daripada kata santapan raja itu tidak sesuai dengan apa? Apa yang Tuhan firmankan. Nah, kembali lagi. Tapi kalau pertanyaan uh, pencobaan itu apakah mempengaruhi? Iya kan? Itu mempengaruhi. Karena begini, apa yang masuk di pikiran kita kalau kita masukin hal-hal yang najis, yang seperti bangkai, yang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis apa? Cara cara berpikir kita juga akan apa? Terganggu. Cara kita menentukan pilihan itu akan apa? Akan terganggu karena kita akan sakit, ya kan? Jangankan apa? Jangankan menentukan pencobaan. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan kalau kita sakit, Hmm. iya kan? Nggak usah deh dulu pencobaan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mau menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, sementara kita sakit, badan kita sakit, ya kan, pikiran kita sakit. Bagaimana caranya? Nggak mungkin. Nggak usah bicara pencobaan dulu deh. Memuji Tuhan aja kita nggak akan bisa, nggak akan maksimal. Karena apa? Terganggu. Organ kita sakit. Ketika organ kita sakit, pikiran kita juga apa? Terganggu. Bagaimana mungkin? Ya kan? Gitu. Menjawab kali ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa makna 10 hari diet yang benar seperti Daniel dan teman-temannya dalam menghadapi ujian? Kira-kira bisakah kita memakai konsep 10 hari diet sehat untuk menghadapi suatu ujian? Jadi, ya, mungkin kalau dirangkum, sebenarnya makna 10 hari diet yang benar itu seperti apa? Seperti Daniel kah? Atau memang harinya spesial 10 atau bisa lebih dari itu Hmm. dalam menghadapi suatu ujian? Kira-kira apa nih makna diet 10 harinya Daniel dan teman-temannya? Oke. Um, di dalam Daniel pasal 1 saya belum menemukan, jujur saya belum menemukan mengenai apa keistimewaan daripada 10 hari, ya kan? Kenapa hanya 10 hari? Tapi mungkin uh, mungkin bisa saja um, Daniel hanya ingin menunjukkan kepada kepada Aspenas bahwa nggak perlu lama-lama gitu loh. Untuk mengikut Tuhan secara kita ini aplikasi ya. Untuk mengikut Tuhan kita nggak perlu menghabiskan waktu lama untuk mengetahui hasil daripada mengikut Tuhan. Hmm. Gitu. Sehingga karena ini kan berbicara mengenai percobaan ya kan, perbandingan antara uh, orang-orang yang makan santapan raja dan orang-orang yang tidak makan santapan raja. Tetapi uh, terlepas dari kenapa harus 10 hari, kenapa nggak 11 atau 9 hari, Hmm. tetapi mungkin poin yang saya mau terangkan adalah bahwa tidak perlu lama-lama
untuk orang lain melihat efek daripada kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Ah, Gitu. baik. Nggak perlu lama seperti itu mungkin. Terlepas dari kenapa nggak 9, kenapa nggak 11, ya kan? Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya nih, Bang. Apa saja makanan-makanan raja itu? Apakah semuanya haram sehingga tidak ada yang bisa dimakan oleh Daniel dan teman-temannya? Nah, ini cukup menarik nih. Cukup Apakah menarik ya. Oke. Apakah yang menanyakan itu mempunyai implikasi bahwa makanan santapan raja itu adalah makanan yang halal ya? Oke, coba kita. Oke, ini hanya sekedar insight ya, hanya sekedar insight. Kata menajiskan itu adalah perintah Tuhan, ya. Kalau saya secara pribadi menafsirkan santapan raja itu adalah dua hal. Satu, antara makanan itu adalah makanan haram yang ada di Imamat pasal yang ke-11, atau yang kedua, makanan itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Oke. Itu interpretasi saya, tafsiran saya, karena satu, ada kata najis di situ. Ya, Tuhan tidak pernah mengatakan, Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang apa, yang halal itu disebut najis di dalam Alkitab. Oke. Sorry. Terus kedua, kalau kita baca, ini agak loncat ya. Kalau teman-teman baca Daniel pasal yang ke-10, kalau nggak salah ayat yang ketiga, di situ Daniel berpuasa. Tapi kita jadi agak loncat, nggak apa-apa ya. Kita agak loncat nggak apa-apa ya. Daniel pasal 10 ayat yang ketiga, di situ dia bilang Daniel apa? Mungkin boleh ditampilin supaya saya nggak salah kutip. Pasal 10, pasal 3. Daniel pasal 10 ayat yang ketiga. Oke. Di situ dibilang, makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan, kata kuncinya di situ ya, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Berarti, selama 3 minggu, Daniel tidak memakan daging dan anggur. Dan ingat, ini mungkin, dan para komentator Alkitab sebagian besar setuju bahwa daging di sini adalah daging yang halal, dan anggur ini adalah anggur yang tidak berfermentasi. Jadi dia bilang, makanan daging dan anggur tidak kumakan ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap selama 3 minggu. Jadi kemungkinan besar Daniel, saya jangan benci saya kalau saya mengutip ayat ini ya, karena mungkin teman-teman yang penganut paham vegetarian mungkin agak kecewa dengan ayat ini, tapi mari kita mari kita berpikir secara logika ya. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap selama 3 minggu penuh. Dan kalau kita lihat sejarah orang Yahudi atau orang Ibrani pada saat itu, mereka makan daging yang halal, ya, dan anggur yang tidak berfermentasi, ya kan?
Tetapi Daniel selama 3 minggu karena dia ingin apa? Ingin meminta pengertian kepada Tuhan. Dia sedang berkabung, ya kan? Makanan yang sedap, artinya dia sedang apa? Berpuasa menahan diri untuk tidak makan daging, makanan yang sedap kan dibilang. Makanan yang sedap, dia tahu dari mana itu sedap kalau dia nggak pernah makan sebelumnya. Ya, Ya kan? betul. Dia tahu dari mana itu sedap kalau dia nggak pernah makan sebelumnya. Tapi itu, dan again, itu uh, pendapat saya pribadi ya. Itu tafsiran saya. Ini dasar yang menjadi tafsiran saya. Dan di Daniel 1 ayat yang ke-5, karena tadi dia ada kata najis di situ. Itu sih. Teman-teman silakan memiliki pandangan yang berbeda, nggak masalah. Selama fokus dengan ada dasarnya dalam Alkitab itu sih. Baik, terima kasih. Brother Batara, mungkin ada closing statement-nya? Mungkin apa nih yang bisa kita hubungkan dengan prinsip-prinsip nubuatan akhir zaman? Ya. Jadi ya. Mungkin Gimana? sebelum Brother Batara closing statement, ada teman-teman yang masih ingin memberikan beberapa pertanyaan, silahkan di type langsung kepada admin pertanyaan. Oh, oke. Ada yang terakhir, Bang. Berarti kata menajiskan ini nggak ada hubungannya dengan pola makan plant-based diet ya? Karena makanan menajiskan di situ Abang implikasikan sebagai makanan haram atau makanan seserahan kepada Baal. Tolong Bang diperjelas. Thank you. Oke. Iya, itu pendapat pribadi saya atau tafsiran saya. Walaupun saya akui bahwa plant-based diet itu jauh lebih sehat dibanding makan daging yang halal ya. Ya. Ya, itu. Tapi tafsiran saya mengenai ayat itu seperti itu. Walaupun saya sendiri mengakui bahwa plant-based diet itu jauh lebih baik dibanding makan daging, walaupun yang halal ya, itu sih. Oke. Terima kasih. Dari Brother Ben Sianturi, ingin menanyakan sesuatu? Boleh disampaikan langsung? Oke. Ya, silakan. Selamat malam, brother semua. Selamat malam, Brother Ben. Saya mau menambahkan mengenai tentang kenapa Daniel memilih 10 hari dia untuk puasa, karena dia berketetapan di dalam hatinya bahwa 10 hari itu yang melambangkan 10 hukum perintah Allah yang dia lakukan, yang dia laksanakan di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat pencobaan pada teman-temannya, sehingga mereka dimasukkan ke dalam perapian dan mereka tidak terbakar. Sampai sehelai rambut pun mereka tidak terbakar. Oleh karena mereka sudah menetapkan 10 hukum itu perintah Tuhan mereka jalankan. Nah, yang kedua, mengenai makanan daging. Memang disarankan di dalam firman Tuhan ini bahwa daging tidak baiklah dikonsumsi bagi tubuh manusia. Mungkin itu keterangan tambahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Brother Ben. Terima kasih Brother Ben. Tadi sudah disinggung juga. Betul sekali. Iya. Dan tadi juga sempat disinggung mengenai perapian yang menyala. Kita akan mempelajari khususnya di Daniel pasal yang kedua minggu depan. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti seri daripada buku Daniel ini, jangan lupa untuk bergabung di minggu depan, di jam yang sama dan waktu yang sama. Oke, pertanyaan yang terakhir ini, Bang. Ada yang bertanya, mengapa
kisah di masa Daniel dianggap sama atau akan terulang di zaman sekarang. Sedangkan kisah di zaman Daniel tidak ada bencana alam atau gempa bumi atau nabi palsu. Oke, mungkin kita mengambil contoh dari Daniel pasal 1 aja dulu ya. Ya. Ya, kenapa cerita Daniel khususnya di pasal pertama kok bisa dianggap seperti apa ya? Seperti sama dengan kehidupan kita sekarang ya? Karena Dan zaman akhir ya. ya di zaman akhir, karena gini, Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang hidup di negara yang bukan apa ya, di mana mereka bukan mayoritas, sama seperti kita di Indonesia. Sebagai orang Kristen, kita bukan mayoritas. Setuju ya? Oke. Ya kan? Dan kita hidup di kantor dan di sosial, di dunia sosial, kita hidup di masyarakat yang plural. Di Indonesia ada 5 agama, ya kan? Itu hanya dari sisi agama, belum dari sisi apa? Suku, ya kan? Belum dari sisi sosial. Ada teman-teman kita yang sukanya hobinya melakukan hal yang tidak baik, yang mungkin kita mau nggak mau harus berhubungan dengan mereka karena mereka teman di kantor, ya kan? Dan bisa saja mereka menggunakan pengaruh mereka yang tidak baik kepada kita, ya kan? Yep. Itu sosial loh, belum agama, belum budaya, belum adat istiadat, ya kan? Masih banyak hal lain yang kalau kita tidak berketetapan menurut apa yang Tuhan bilang, ya kita gampang terpengaruh. Karena banyak sekali variabel-variabel yang bisa membuat kita terseret kepada alur pluralisme ini. Gitu. Dan tapi saya mau tambahkan juga sedikit bahwa sebenarnya bukan hanya kitab Daniel yang bisa dibilang sama dengan kehidupan kita sekarang ya. Banyak kitab-kitab lainnya dalam Alkitab yang memberitahukan prinsip-prinsip yang sama atau menggunakan contoh-contoh kehidupan yang sama gitu. Jadi bukan hanya buku Daniel sih gitu. Yang lain buku-buku dalam Alkitab lainnya juga banyak. Gitu. Cuma mungkin contohnya agak sedikit berbeda sesuai perkembangan zaman ya, tapi prinsip di belakang itu sama. Baik. Ya, saya tutup karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak buat Brother Batara. Ya, terima kasih. Bagaimana dia menjelaskan Daniel pertama, seperti Daniel dan teman-temannya, mereka menjaga pertarakan. Dan itu semua dimulai dari hidup yang sehat. Mulai dari sesimpel apa yang ada di piring saudara-saudara. Mungkin ada closing statement, Bang? Ya, marilah kita jangan hanya menjadikan firman Tuhan sebagai landasan baru sekarang, tetapi dari sebelum-sebelumnya lah. Tapi kalau belum kita mulai, ya kita mulai dari sekarang. Sehingga kedepannya kita nggak akan susah untuk apa? Untuk berpegang teguh, karena kita sudah terbiasa. Iya. Ya, itu sih. Mudah-mudahan firman ini menguatkan kita supaya janji Tuhan itu apa? Nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memperhatikan setiap aspek kehidupan kita, yang besar atau yang terkecil sekalipun. Ya kan? Dari urusan pemerintahan, sampai urusan karir, sampai urusan dapur, semuanya Tuhan berikan yang terbaik. Ingat, mana ada orang makan sayur 10 hari sehat, gemuk. Nggak akan ada. Coba aja 10 hari. Yang ada kurus orang makan sayur. Biasanya kan begitu ya. Tapi Tuhan bisa buat apa? Sehat, lebih gemuk dibanding orang-orang yang lain. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Batara atas pelajaran menariknya mengenai Daniel pasal yang pertama. Semua bermula dari pertarakan. Menghadapi ujian khususnya akhir zaman, perlunya pertarakan.
dan kita bisa memulai sesimpel apa yang ada di piring kita. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi saudara dan saudari. Kami tunggu kehadiran Anda minggu depan. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman Anda, siapapun juga, sekalipun beda latar belakang, suku, budaya, agama, kepercayaan, as long as memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan, khususnya nubuatan akhir zaman, minggu depan kita akan fokuskan di buku Daniel pasal yang kedua. Jadi teman-teman bisa di in advance mungkin, dan bila ada hal-hal yang belum dipahami, bisa disimpan untuk didiskusikan minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama pula. Jangan lupa juga buat join grup WA Nubuatan Akhir Zaman untuk update seputar kegiatan dan seminar-seminar kita. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara. Selamat malam dan Tuhan memberkati.